Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Diskusi yang kedua terkait dengan salat duha, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Huda. Beliau mengatakan bahwa salat sunnah duha tidak boleh dilakukan kecuali karena suatu sebab. Sebab yang pernah dilakukan oleh Rasulullah yang pertama adalah sebab sebagai bentuk ungkapan syukur ketika Rasulullah SAW pernah menaklukkan kota Mekah. Dan ungkapan syukur Rasulullah SAW inilah yang kemudian diekspresikan dalam bentuk duha 8 rakaat. Dan ini yang dilakukan di rumahnya Ummu Hani di kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW pun di dalam beberapa periwayatan pernah salat duha setibanya dari bepergian. Inilah yang kemudian di dalam kitab Bulughul Maram masuk dalam pembahasan hadis nomor 417. Di dalam hadis Bulughul Maram nomor 417 disebutkan walahu anha annaha su'ilat hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qala la illa an yaji'a min maghibihi. Dan dalam riwayat Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu salat duha? Aisyah radhiyallahu anha menjawab tidak, kecuali bila sepulangnya beliau dari bepergian. Dan yang menjadi rujukan hadis ini adalah kitab Sahih Muslim. Imam Muslim mencatat 2 kali di nomor 1172 dan 1173 juz yang keempat halaman 38 dan 39. Nah, karena Rasulullah SAW di dalam 2 riwayat ini, baik Bukhari maupun Muslim, kalau Bukhari 8 rakaat sebagai syukur atas ditaklukkannya kota Mekah, kemudian Aisyah di dalam riwayat Muslim menyebutkan Rasulullah itu duha setiap kali pulang dari bepergian. Inilah kemudian oleh dalam beberapa riwayat, inilah yang kemudian dijadikan contoh oleh para sahabat tentang sholat duha. Imam At-Tabari misalkan menceritakan bahwa para sahabat, di antaranya sahabat Khalid bin Walid, itu begitu dia menaklukkan kota Hira, dia sholat duha. Bahkan Rasulullah SAW juga sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Auf pernah sholat duha 2 rakaat setelah mendengar terpenggalnya Abu Jahal. Jadi saudara dan saudari yang mati Allah, inilah yang kemudian menjadi hujah. Di antaranya disebutkan bahwasanya sholat duha tidak boleh dilakukan kecuali karena ada sebab yang dibenarkan oleh syariat. Syukur, ya, Anda naik kelas, Anda misalkan diterima kerja, ungkapan syukurnya bisa dengan duha. Atau setelah Anda setiap kali pulang ke rumah setelah bepergian, Anda mengawali kegiatan di rumah dengan sholat duha. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat
berdasarkan ketetapan-ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah dari beberapa hadis tadi, baik Bukhari maupun Muslim. Dan tentang penjelasan tidak salat duhanya Rasulullah kecuali setelah pulang dari bepergian, ini lebih banyak dikaitkan dengan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dan yang menceritakan ini adalah Imam Muslim. Itulah sebabnya Imam Nawawi ketika membuat atau ketika mensyarah hadis Muslim, hadis sahih nomor 1173, beliau mengatakan maka yusalliha ay ma yudawimu 'alaiha. Rasulullah tidak pernah mendawamkan salat duha, fayakunu nafyan lil mudawamati la li asliha. Dan ini menjadi hujah terlarangnya mendawamkan salat duha karena sesuatu di luar ketentuan yang disebutkan atau disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, ini poin kedua, ya. Poin ketiga tentang sholat duha. Jadi ternyata sholat duha itu adalah sunnah muakkad. Mohon maaf, bukan sholat sunnah muakkad yang harus terus-menerus dilakukan. Ini disandarkan sebagaimana tadi penjelasan Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Itulah sebabnya mendawamkan sholat sunnah duha untuk mendapatkan kekayaan, ingin kaya, ingin dimudahkan rezekinya, ini termasuk salah satu yang menyelisihi kebiasaan Rasulullah. Itulah sebabnya idealnya sholat duha itu dan yang dilakukan oleh para sahabat ini adalah tidak didawamkan. Ini kemudian masuk ke dalam poin yang keempat. Sholat duha idealnya dilakukan berselang-seling. Inilah yang diterangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbali dalam kitabnya Musnad, hadis nomor 10.728, juz ke-22, hadis halaman 273. Disandarkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqula la yada'uha wa yada'uha hatta naqula la yusalliha. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat duha dalam sekian hari, kemudian menghentikannya dalam sekian hari. Kalau menurut riwayat Abdullah bin Abbas, Rasulullah biasa mengambil waktu selang-selingnya itu 10 hari sholat sunnah duha terus menerus, 10 harinya off. Ini yang dilakukan berdasarkan kesaksian para sahabat. Kemudian saudara dan saudari yang dirahmati Allah, poin yang kelima, sholat duha tidak disukai dilakukan kecuali didawamkannya atau dilakukannya di rumah. Inilah kesaksian Aisyah radhiyallahu anha, kesaksian Ummu Hani, ya, termasuk kesaksian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi, kenapa kemudian sebagaimana keterangan tadi tidak ada atau sholat duha ini tidak umum diketahui oleh para sahabat? Karena Rasulullah tidak pernah ditemukan riwayat sholat duha di dalam masjid, tapi biasanya dilakukan di rumah. Karena itulah sahabat-sahabat yang menceritakan tentang sholat duhanya Rasulullah adalah orang-orang yang memiliki kedekatan secara khusus, ya. Kayak Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu termasuk dalam tanda kutip khadimu Rasulillah, orang yang bekerja melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemana-mana didampingi, karena sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu termasuk di kalangan sahabat-sahabat yang ditanggung kehidupannya oleh Rasulullah, bagian dari Ashabus Suffah. Jadi tidak semua sahabat tahu, termasuk yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, itu juga masih sepupu Rasul.
yang menceritakan Rasulullah biasanya sholat duha 10 hari, op 10 hari. Jadi bukan bagian sholat sunnah duha yang harus terus meneruskan. Apalagi kalau terus menerusnya itu bukan karena alasan yang dibenarkan. Inilah nanti yang dikategorikan oleh Ibnu Umar. Dia mengatakan annaha bid'atun sahadalika min riwayati Urwah an Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar sampai mengatakan demikian. Jadi selang-seling. Nah, saudara dirahmati Allah, kemudian yang keenam, ini pembahasan diskusi akhir terkait dengan sholat duha. Kalaupun kita harus sholat duha, alasan apa yang dibenarkan? Alasannya adalah inilah yang diceritakan di dalam riwayat yang sangat panjang, ya. Ini ada di dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 1181, juz yang keempat halaman 47. Di sana diceritakan dari Abi Aswad Ad-Duali, dari Abu Dar, dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi dari persendirian masing-masing kalian ada sedekahnya. Fa kullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin, setiap tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin, setiap tahlil adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Wa amru bil ma'rufi sedekah, memerintahkan kepada kebaikan sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah, melarang dari keburukan adalah sedekah. Wa yunzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minal duha, dan jika kita tidak melakukan itu semua bisa dicukupkan dengan rakaat duha, 2 rakaat. Dan 2 rakaat duha itu di dalam riwayat lain biasanya kalaupun dibaca surat, yang pertama adalah membaca surat Asy-Syamsi wal duhaha, dan yang kedua surat Wad-Duha wal Laili idza saja. Itu 2 surat yang ada rujukan terkait dengan ini, ya. Nah, karena idealnya salat duha dilakukan karena sedekah, saudara. Jadi kalau Anda mau kemudian dalam tanda kutip ingin mendawamkan setiap hari pun, maka harus karena ingin bagian dari sedekah Anda. Jadi bukan karena ingin kaya, bukan karena yang lain, apalagi kemudian membaca doa yang tidak ada asbabul wurudnya. Doa yang, ya Allah, jika rezekiku masih jauh dekatkanlah, jika ada di langit turunkan, jika ada di bumi keluarkan, jika masih haram halalkan. Itu doa yang tidak memiliki rujukan, saudara. Ya, kenapa? Bagaimana mungkin Rasulullah minta doa yang isinya jika masih haram dibersihkan? Karena yang halal saja yang dibersihkan itu yang halal, bukan yang haram. Jadi haram tidak bisa dibersihkan. Kalau halal harus dibersihkan dengan sedekah, dengan zakat, dengan infak. Tapi kalau haram tidak ada. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini yang kemudian sebagai penutup bahwasanya hadis nomor 408 inilah yang kemudian menjadi rangkaian dari sebab kenapa kemudian ada alasan kenapa Aisyah duha. Alasannya ini dalam hadis nomor 418, walahu anda ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qattun subhatal duha wa inni la usabbihuha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah sholat duha sekalipun, ya. Sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah sholat duha, kecuali apa? Kata Aisyah, setiap pulang dari bepergian. Berarti kalau tidak bepergian, Aisyah mengatakan saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha.
Tetapi wa inni la usabbihuha, kalau saya melaksanakan duha. Kenapa? Alasannya adalah karena bagian dari sedekah. Jadi kalau ditanya, kalaupun kenapa duha tidak didawamkan oleh Rasulullah tapi Aisyah mendawamkannya, karena motivasinya bukan semata-mata duhanya, tapi karena sedekahnya. Mensedekahi apa? Persendian badan kita. Jadi apa yang kita lakukan itu dasarkannya ke sana. Nah, inilah saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah duha yang kemudian berkembang di masyarakat, ya. Ini duha yang apa bahasanya, modifikasi, ya. Jadi sebenarnya yang didawamkannya, kalau kita lihat hadis Muslim tadi, kalau di sekolah-sekolah bukan didawamkan duhanya, tapi sedekahnya. Salah satu sedekahnya adalah dengan sholat duha. Jadi bagi orang-orang yang tidak memiliki kelapangan rezeki untuk sholat bersedekah dengan materi, boleh bersedekah dengan duha. Itulah sebabnya salah satu nasihat yang terkenal, yang kemudian menjadi salah satu hujah kenapa sahabat tidak pernah meninggalkan duha, adalah hadis yang disandarkan kepada wasiat Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ausoni, telah memberikan wasiat kepadaku siapa? Khalili, kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisalasin, dengan 3 perkara. Yang pertama, jadi dia katakan la ada'uhunna fi safarin wala hadarin, yang tidak akan pernah saya tinggalkan baik dalam perjalanan maupun di dalam saat mukim. Yang pertama, rakaatai duha, 2 rakaat duha. Kenapa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tetap menjaga ini? Karena orang seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbeda kemampuannya seperti sahabat-sahabat Abdurrahman bin Auf yang secara materi memiliki kelapangan lebih. Wasaumi salatati ayyami minasyahr, wasiat yang kedua yang selalu dijaga, wasiat Rasulullah yang selalu dijaga oleh sahabat Abu Hurairah adalah wasiat saum abyad, yang biasa dilakukan di pertengahan bulan, tanggal 13, 14, dan 15 bulan-bulan Hijriah, ya, bukan bulan Masihi, hitungannya Hijriah. Nah, sekarang sudah masuk bulan apa sekarang? Rajab, ya. Biasanya bulan Rajab itu dalam literatur sejarah dikenal ada peristiwa yang sangat masyhur, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, ya. Tapi alhamdulillah saking cintanya sama Rasul, sekarang masih banyak di bulan Rajab orang maulidan. Saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga semua momentum sampai nanti menjelang Ramadan pun masih ada biasanya, ya. Biasanya ada pakai tagline-nya, ada Maulid Kubro, Maulid Kecil, Kubro, dan macam-macam, biasanya ada begitu. Nah, itu bagian dari kecintaan kayaknya, ya. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, nah di Rajab insya Allah ini biasa peristiwa yang disandarkan adalah Isra Mi'raj. Walaupun memang pokok masalahnya bukan di Isra Mi'rajnya, karena pokok masalah di Mi'raj itu adalah di sholatnya, karena adanya perintah diwajibkannya perintah sholat yang disebut dengan istilah 5 waktu. Bukan berarti sebelum ada Isra Mi'raj tidak ada perintah sholat, sudah ada. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak jadi Rasul sudah pernah melaksanakan atau selalu melaksanakan sholat. Bahkan dalam beberapa riwayat Imam Bukhari mengatakan sebelum Rasulullah berangkat dimi'rajkan, diisrakan, itu juga sholat terlebih dahulu. Hanya penetapan kualitas dari nilai sholat itulah yang kemudian
terjadi pada saat Mi'rajnya Rasulullah SAW. Nah sekarang masih awal-awal ya, jadi kalaupun mau abiyat masih ada waktu ya. Nah itu di tanggal 13, 14, 15. Kemudian wasiat yang ketiga, ini yang kemarin kita bahas diskusi sebelumnya, kajian sebelumnya itu wa an la anama illa ala witrin. Saya tidak akan tidur kecuali sudah witir dahulu. Berarti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini termasuk semadhab dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena sahabat Utsman bin Affan tercatat di dalam beberapa riwayat sebelum tidur dia selalu sholat witir. Hanya ikhtilaf dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar memulai tidur witir dahulu, bangun tidak witir lagi. Tapi kalau sahabat Utsman bin Affan bangun tidur sebelum tidur witir, bangun tidur membatalkan witir. Kenapa terjadi ikhtilaf di kalangan para sahabat? Ya karena yang dipahami oleh atau diistihadi oleh sahabat Utsman bin Affan adalah yang penting dalam semalam tidak boleh ada 2 witir. Karena witir yang pertama ternyata bisa bangun dibatalkan, dia batalkan witir, baru nanti dengan 1 rakaat ditutup lagi dengan witir, yang kemudian dikomentari oleh Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai berlebihan. Karena siapa yang witir lebih dari sekali dengan istilah membatalkan, berarti dia telah mempermainkan Allah. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi memang di kalangan para sahabat sendiri memiliki pengayaan cara memahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk, nah kembali pokok masalah, sahabat Abu Hurairah termasuk semadhab dengan sahabat Utsman bin Affan, tidak tidur kecuali dengan witir dahulu. Nah ini saudara dan saudari yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kemudian ditanya sahabat Abu Hurairah mendawamkan duha? Karena terkait dengan sedekah, dengan sedekah. Jadi mari kita belajar untuk mendudukan peribadatan kita pada motivasi yang benar. Karena jangan sampai kemudian kita sudah berlelah-lelahan mengejar duha, mengejar yang lain-lain. Karena bisa jadi kalau kita pengen gampang kita duha berkali selama 1 bulan berturut-turut, begitu misalkan duha ente harus duduk, nanti ente bisa lihat setelah 1 bulan ada apa misalkan, ternyata nggak ada apa-apa juga misalkan, nggak datang juga yang datang melamar begitu. Lalu ini berarti salah. Oh udah duha kok nggak datang yang melamar. Ya kalau ente nggak pernah ta'aruf gimana siapa yang melamar? Yang penting adalah ente ta'aruf dulu, baru melaksanakan ikhtiar yang lainnya. Nah nanti kalau sudah datang jodohnya, datang lamar, ente sholat duha sebagai bentuk syukurnya. Atau aneh mau duha setiap hari, tapi niatkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari kesimpulan ini saudara dan saudari yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan, sekalipun ini kesimpulan terakhir, sholat duha tidak didawamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti kita tidak boleh mendawamkan. Jika dengan catatan kita boleh mendawamkan jika niatnya adalah untuk bersedekah. Tapi kalau untuk yang lainnya sebaiknya dihindarkan, karena sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar, Abu Bakar dan lain sebagainya, bahwa mendawamkan sholat duha, apalagi dibuat kumpulan-kumpulan duha, itu termasuk amalan yang tidak atau menyelisihi kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kajian duha boleh belajar, karena kan kajian ngaji di waktu pagi. Bahkan ada satu stimulasi ya, atau pendorong, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya orang yang menunggu waktu terbit matahari setelah sholat subuh tidak pulang, dia berzikir dan sebagainya sampai terbitnya matahari, lalu dia sebelum pulang sholat duha 2 rakaat, itu pahalanya sangat besar sekali. Yang kemudian di dalam beberapa istilah biasa dikenal dengan istilah sholat syuruk ya. Jadi sebenarnya dalam asumsi saya, pemahaman saya, syuruk itu adalah sholat
duha yang disegerakan. Dan asbabul wurudnya adanya sholat itu adalah nasihat Rasulullah menghindarkan para sahabat dari perbuatan yang tidak ada manfaatnya setelah subuh. Jadi setelah subuh, daripada ente ngomong macam-macam, nunggu waktu macam-macam, maka lebih bagus ente zikir, wirid, baca Quran sampai menjelang terbit matahari. Setelah matahari sudah terbit, beberapa menit kemudian ente akhiri kegiatan ente dengan sholat sunnah 2 rakaat, baru ente pulang. Jadi syuruk pun menjadi tidak ada manfaatnya kalau kemudian ente sebelum syuruk, misalkan ente tiduran lagi, kenapa nunggu syuruk? Nah, itu bertentangan dengan nasihat awalnya yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi disebut dari pagi dulu, saya udah olahraga dan sebentar saya pulang salah suruh. Nah, itu tidak benar. Itu bertentangan dengan kaidah awal adanya asbabul wurud, perintahnya sholat sunnah duha yang disegerakan, atau sholat yang biasa sekarang dikenal di masyarakat dengan istilah suruh. Nah, saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 hadis terkait dalam pembahasan ini. Silahkan jika ada yang perlu didiskusikan atau perlu dipertanyakan atau perlu dikritisi, dipersilahkan. Mudah-mudahan dengan adanya masukan, kritikan ataupun pertanyaan, ini akan mempertajam khasanah keilmuan kita dalam masalah-masalah hadis. Dan perlu saya sampaikan bahwa kenapa kemudian saya berikhtiar untuk selalu menyebutkan referensi dan rujukan, karena saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari terplesetnya saya, dari kemungkinan menyampaikan sesuatu yang saya klaim hadis ternyata bukan hadis. Karena itu justru akan mencelakakan diri saya sendiri dan juga bisa mencelakakan Anda semua. Demikian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada kabar baik. Ada anak kecil Indonesia yang namanya Musa, yang sekarang sedang dikenal sebagai seorang hafiz. Dari anak-anak yang menggembirakan, artinya masih ada anak Indonesia yang memiliki hafalan luar biasa. Ada sebuah kondisi yang memang oleh orang tuanya itu Musa dijauhkan dari televisi. Untuk ukuran anak-anak memang untuk hafalan saya pikir ada plus ada minus ya Ustaz. Nah, ada sebuah harapan juga bahwa dengan hadirnya Musa selanjutnya itu mudah-mudahan bisa menjadikan cikal penerus ahli-ahli fikih atau fuqaha yang ada di Indonesia. Nah, untuk ukuran anak-anak kecil itu mungkin masih bisa ya Ustaz. Tapi apakah untuk selanjutnya dengan sikap menghindari televisi itu akan menjadi sebuah langkah yang arif untuk menjadikan generasi-generasi terus selanjutnya yang mungkin fokus di fikih ya, saya bukan di hafalan gitu. Karena bisa jadi seorang hafalan penghafal Quran, penghafal hadis kan juga belum tentu juga seorang ahli fikih ya. Menurut pengamatan Ustaz, seperti apa yang kira-kira menjadi perkembangan kira-kira bisa dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwa salah satunya itu dari Abdullah bin Umar menyatakan Tuhan itu bid'ah. Mungkin belum rinci Ustaz menjelaskannya. Mungkin ini butuh banyak kita, bagi saya khususnya. Maksudnya apakah pada saat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan itu, dia dan orang yang mendengarkan tidak menjelaskan dari sekitar, karena ini kan jadi berbeda pandangan. Mungkin bisa satu lagi mungkin mengenai
waktunya Ustaz. Tadi saya melihat, mendengar salah satunya itu pulang dari berpergian. Mungkin saya yang awam, berpergian dari rata-rata yang kita ketahui biasanya kan di waktu sore atau malam. Kalau sering kan berarti di antara duha itu baru datang kan, seperti itu bisa jadi ya Ustaz ya. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mau diperjelas deh mengenai sholat duha yang berjamaah itu Ustaz. Soalnya di apa tadi ringkasan hadis yang dari kitab Fathul Bari Sahih Al-Bukhari itu kan ada tuh disebutkan sholat yang sedikit dibacakan, dikutip dari hadis Ibn bin Malik radhiyallahu anhu tersebut bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan sholat duha di rumahnya. Lalu orang-orang berdiri di belakang beliau dan mereka pun sholat dengan sholat beliau. Apakah ini bisa dijadikan hujah untuk sholat duha? Ulangi, nama kutipannya di siapa? Dalam kitab Fathul Bari Syekh Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iya. Ya, Bukan, tadi disebutkan Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari memang syarah Bukhari ya. Ya. Itu menyebutkan Rasulullah pernah duha berjamaah, duha, kemudian sahabat-sahabat di belakangnya. Kalimatnya begitu. Itu sandarkan kepada siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari dalam bukunya halaman 177. Terus kalimatnya juga lagi. Itu aja Ustaz. Tadi ada sebutan utban atau itban, coba tadi. Oh iya, ini diulang ya Ustaz ya. Ya baik, terima kasih. Dalam kitab Fathul Bari Syekh Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dikutip dari hadis Itban bin Malik radhiyallahu anhu tersebut. Itban bin Malik. Tidak disebutkan hadisnya berapa nomornya? Hadisnya nomor 177. Hadis Sahih Bukhari nomor 177. Ada yang bawa itu? Bawa? Dicek hadisnya. Tapi oke, nanti saya catat ya. Iya Ustaz. Dari Ibn bin Malik nomor 177 ya. Iya. Oke. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Silakan. Atau mau dijawab dulu? Baik, Ustaz. Ya. Jawab dulu. Baik, terima kasih. Ini 5 pertanyaan pertama ya. Pertama tentang tanggapan tentang Musa Al-Hafiz ya. Beliau di Mesir ya, kalau nggak salah jadi juara 3. Dan ini menjadi kabar yang menarik sekaligus menohok karena ada orang yang mencoba menyandikannya dengan prestasinya Rio yang di backup miliaran euro ya, nggak menghasilkan apa-apa, tapi ini tanpa sponsor begitu, nyaris sepi dari berita, tapi mengharumkan nama Indonesia, yaitu dilihat dari kacamata yang berbeda ya. Saya tidak akan mengkontradiksikan tentang itu. Saya ingin menanggapi bahwa kasus Musa ini adalah salah satu tanda bahwa di Indonesia ini masih banyak orang yang concern terhadap pengembangan pendidikan pembinaan Al-Quran untuk anak-anaknya. Musa salah satunya.
Dan kasus Musa ini, saudara dan saudari, sebenarnya bukan satu-satunya kasus. Ya. Saya pernah membaca tentang negara-negara Islam penghasil hafiz. Ada beberapa negara termasuk setiap angkanya per tahun itu berapa, ya. Dan Palestina termasuk yang terbesar, di antaranya Indonesia. Buku itu saya sempat mendapat tawarannya, memang cuman belum sempat beli. Hanya saja saya termasuk yang prihatin. Kenapa? Karena orang yang hafid seperti Musa itu bukan satu. Bahkan dengan adanya dilombakan itu berarti banyak. Bahkan di daerah tidak jauh dari saya begitu. Kayak Ustadz Jaka itu, beliau yang suka imam di sini, itu jebolan hafiz dari pesantren di daerah Tegal, Jawa Tengah, termasuk Tasofi yang dulu. Dan di daerah Brebes juga, saya punya teman angkatan sama waktu kuliah di Libya, dari daerah Bumiayu. Di desanya itu dia juga banyak hafiz. Bahkan dia hafiz, keponakannya yang laki-laki hafiz, yang wanita juga hafizah. Nah, jadi kasus Musa ini sebenarnya bukan kasus yang baru menurut saya, karena angka hafiz di dunia ini sangat banyak. Hanya yang menjadi catatan buat saya pribadi adalah hafiz di Indonesia atau dimanapun di dunia manapun, kalau tidak difasilitasi untuk dikembangkan menjadi ahli-ahli keilmuan, maka hafiznya berhenti pada dirinya sendiri, manfaatnya. Itu sebabnya saya pernah menyampaikan, mudah-mudahan orang seperti Musa ini lahir nanti menjadi ilmuwan sekaligus Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Karena yang kita butuhkan adalah keberkahan Quran. Keberkahan Quran itu di dalam Quran surat Shad begitu. Itu karena lihat baru ayatihi wa yatadzakkar. Quran itu baru bisa melahirkan keberkahan kalau ditadaburi maknanya dan diambil pelajaran, melahirkan ilmu-ilmu. Jadi kalau dia berhenti menjadi hafiz, maka mereka hanya akan kemudian hanya meramaikan hasanah berimaman. Di masjid-masjid imamnya hafiz semua, tapi di antara mereka tidak melahirkan satu kekaryaan keilmuan, itu bertanda bahwa keberkahan Quran belum lahir darinya. Dan ini masalah kita. Ini masalah kita, saudara. Masalah muslim hari ini. Kalau hafiz itu mau melahirkan keberkahan, maka negara Palestina akan merdeka dari dulu. Tetapi karena hafiz berhenti pada sosok-sosok individu, seseorang tidak mengerti ilmu, itu akibatnya Israel tidak khawatir dengan kehafizan. Bahkan mungkin Anda mengatakan 1000 orang hafiz, silahkan. Tapi ilmuwan Quran yang bisa memerankan Quran satu, Anda akan dikejar kejar. Ini problem kita hari ini, saudara. Ini problem kita. Jadi alhamdulillah kita dikenal, karena bukan hari ini saja Indonesia dikenal menjadi gudang hafiz, karena beberapa imam-imam ya, di kota, di Mekah sekalipun, dulu kita bahkan imam-imam kita dikenal. Imam Nawawi Al-Bantani, saudara, dikenal bukan karena hadisnya, tapi karena keilmuannya, sehingga dia menjadikan, dianggap tokoh salah satu ulama Indonesia yang menjadi ukuran keilmuan di Mekah adalah salah satunya Nawawi Al-Bantani. Bukan karena hafiznya, tapi karena fikih keilmuan. Ini yang kita tunggu dari para hafiz ini. Buahnya apa? Karena selama hafalannya tidak melahirkan buah, justru itu akan memberatkan dirinya di sidang Allah nanti. Bima taquluna ma la taf'alun. Kalau ulama kita dahulu menghafal Quran untuk menguatkan keilmuan, termasuk para sahabat. Kalau kita menghafalkan Quran biar dikenal, kebanyakan orang tua motivasinya seperti itu, biar bisa masuk TV, daripada ikut Indonesian Idol gak masuk, mendingan hafid Idol kan? Ada. Dan untuk yang seperti itu orang berlomba-lomba. Jadi saudara yang dirahmati Allah, itu tanggapan saya ya. Saya berdoa mudah-mudahan lahir Musa hafid-hafid Indonesia yang lahir dari karya-karya keilmuannya mendunia,
dan menjadi ukuran keberkahan Quran. Karena Quran tidak akan memberkahkan ya, kalau dia tidak melahirkan keilmuan. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam surat Shad. Kemudian ya, bagaimana dengan orang dewasa ya? Kalau kita ikuti jejak para sahabat itu, kenapa mereka kemudian ada yang khatam dalam 1 bulan sekali atau 2 kali, bahkan ada yang lebih dari 3 kali. Itu semuanya dilakukan oleh para sahabat untuk menguatkan keilmuan. Jadi keilmuannya dulu baru hafalan. Itu sahabat. Itu sebabnya bagi Anda semua, bagi Anda yang sudah dewasa, kuatkan keilmuannya. Untuk menguatkan keilmuannya, Anda kuatkan dengan hafalan. Itu akan lebih mudah daripada Anda memaksakan hafal tapi Anda tidak memiliki keilmuan. Dan keilmuan itu salah satunya adalah dengan cara memahami. Makanya sekarang dikembangkan metodologi di Tasikmalaya itu. Di salah satu pesantren anak saya kemarin ada tawaran semacam paket menghafal Quran 30 juz 50 hari. Dia menggunakan metodologi lupakan, suruh lupa ya. Tapi lupanya pertama lihat Quran, suruh dilihat minimal 3 kali, ucapkan 10 kali, terus nya pahami, A-nya artikan. Jadi pahami, artikan, ini yang beratnya bisa 5 kali. Setelah pahami, artikan, K-nya kaitkan antar ayat. Ini juga yang berat. Baru terakhir nyetor. Jadi ternyata basic tahfiz itu adalah dipahami, artikan, pahami artinya, kaitkan antar ayat. Dan alhamdulillah itulah yang sedang kami lakukan di Asafah. Bagaimana mensosialisasikan masyarakat tahu teks Quran konstruksinya seperti apa. Itu yang kemudian kami sedang, saya pribadi di lembaga yang lain ya, itu mencoba ngajak salah satu mahasiswa S2 Muhammadiyah yang hafid untuk gabung di tim saya. Karena memang nanti arahnya ke sana, bahwa keilmuannya kuat baru bisa hafal. Apalagi bagi yang sudah dewasa. Nah itu saudara dan saudari yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dewasa memang bagusnya adalah dipahami. Karena apa? Karena Quran diturunkan oleh Allah itu hudan linnas, sebagai petunjuk, dan hudan linnas tidak akan bisa didapat kalau Anda tidak paham. Jadi bukan untuk disenandungkan, bukan untuk dinyanyi-nyanyikan. Karena dalam surat Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu, tidak pantas Quran itu untuk diposisikan sebagai syair, sengaja disenandung-senandungkan saja, tapi adalah dzikrun, peringatan. Jadi begitu saudara dan saudari, ini tanggapan saya atas pertanyaan pertama dan kedua. Ketiga, Ibnu Umar mengatakan duha itu bid'ah ya. Bagaimana dengan latar belakangnya? Jadi begini saudara, yang dimaksud dalam penjelasan Ibnu Umar ini adalah kalau orang melakukan duha tanpa ada sebab, sekedar untuk cari apa dalam tanda kutip niatan motivasinya berbeda dengan Rasulullah. Karena seperti saya sampaikan, duha di zaman sahabat itu bukan sholat yang terkenal keumumannya di kalangan para sahabat. Duha itu disampaikan oleh sahabat-sahabat khusus. Itu sebabnya Ibnu Umar menanggapi, kok tiba-tiba dua apaan nih? Rasulullah nggak pernah dua. Sama seperti perkataan Aisyah di dalam hadis yang terakhir Muslim, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha. Ya, subhanallah, saya tidak pernah Rasulullah sholat duha, kecuali di hadis yang lainnya kan karena pulang dari bepergian. Artinya dulu, tanggapan sahabat dulu, kalau ada orang ujuk-ujuk duha, ente sholat apa? Ditegur malah. Termasuk riwayat yang disandarkan kepada Abi Bakr. Nah, Abi Bakr ini dari kemudian menjadi hujah. Dia pernah mengatakan ketika dia lihat orang-orang sholat duha berjamaah, ngapain dia sholat? Ini tidak pernah dilakukan Rasulullah. Nah ini nanti opposite bertentangan dengan riwayat ente yang saya sampaikan. Saya ingin mengoreksi sebenarnya. Sepengetahuan saya, ya, nanti juga catatan, apalagi nanti sudah disebutkan hadisnya nomor 177.
Yang pernah dilakukan Rasulullah di rumahnya itu bukan duha, tapi sholat malam. Itu yang masyhur. Jadi Rasulullah sholat malam, sholat yang dikenal dengan tarawih. Setelah sholat tiba-tiba sahabat lewat, oh Rasulullah ngapa sholat? Lalu para sahabat bermakmum di belakangnya. Itu sebenarnya kaitannya dengan sholat malam, bukan dengan sholat duha. Tapi nanti saya akan cek kembali, karena yang masyhur riwayat itu adalah sholat malam, bukan duha. Justru duha itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah secara berjamaah. Saya khawatirnya salah kutip. Ya. Termasuk tadi sebutkan dari sahabat apa? Itban bin Malik. Ya. Jarang dikenal Itban bin Malik. Ya. Kalau Utbah ada, termasuk misalkan sahabat Anas bin Malik, biasanya Anas bin Malik. Tapi ini menjadi catatan menarik ya, sekaligus koreksi. Nah, kemudian saudara-saudari mati Allah tentang bepergiannya Rasul. Jadi begini, Rasulullah itu punya kebiasaan. Dia kalau pulang bepergian, pas kalau dia malam, dia tidak langsung pulang ke rumah, dia nginap di masjid. Baru setelah subuh dia pulang ke rumah. Kalau kita kan nggak biasa ya, pulang malam ya pulang malam. Karena dulu Rasulullah pernah pulang malam, Aisyah lagi tidur, nggak pernah diketok. Akhirnya Rasulullah tidur di mana? Di teras ya. Kalau kita, wah turun teras kandang itu. Ya, itu biasanya kan udah capek jauh-jauh begitu. Jadi Rasulullah SAW itu biasa kalau pulang dari bepergian itu adalah kalau dia malam hari dia tidak langsung ke rumah, dia menginap dulu di masjid. Baru setelah pagi dia baru masuk ke dalam rumahnya untuk menghindari hal-hal yang membuat istrinya terganggu. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Dan kedua, yang dimaksud dengan kebiasaan Rasulullah bepergian itu biasanya bepergian perang. Itu sebenarnya berhari-hari. Jadi kalau kita kan nggak, sampai sekarang belum pernah pergi perang ya, ya cari nafkah aja lah begitu. Dan kayaknya juga capek kayak Rasulullah begitu kan. Makanya Rasulullah sehat karena aktivitas fisiknya luar biasa ya. Kalau kita kurang biasa aktivitas fisiknya ya. Jadi akibatnya kita kalah jauh dengan Rasul. Kalau Rasulullah itu mohon maaf di dalam hadis mengatakan perutnya tidak